Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tabel. Hari ini kita akan membahas tentang grafik dan insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan tentang diagram ya. Jadi pada tahap ini kalian sudah bisa membuat data ya, dimana bisa kalian aplikasikan, bisa kalian tampilkan melalui tabel dan grafik atau diagram nantinya ya. Di sini Bapak akan berikan contoh. Minggu kemarin kita sudah buat tabel ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang grafik ya. Apa sih itu grafik? Grafik adalah bentuk tampilan data yang disajikan dalam gambar yang menarik ya, tentunya menarik karena ditampilkan dengan gambar ya. Kemudian kita juga dipermudah untuk membaca data tersebut ya. Grafik itu sering digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan naik atau turunnya suatu keadaan ya. Maka di sini kita akan membuat contohnya ya. Grafik ini banyak bentuknya ya, tidak terpacu sama satu bentuk saja ya. Jadi di Word kita diberikan pilihan ya, mau menggunakan grafik batang, grafik lingkaran atau grafik garis ya. Tapi yang sering digunakan itu biasanya grafik batang karena terlihat lebih jelas ya, porsi-porsinya ya, dimana kalian bisa dengan mudah membaca data tersebut jika menggunakan batang ya. Nah, di sini Bapak juga akan mempraktekkan menggunakan grafik batang dengan data ya. Tentunya grafik itu perlu data ya. Nah, datanya itu Bapak akan membuat tentang berat badan murid kelas 6 ya. Ada 6A, 6B dan 6C. Bapak sudah buat sebetulnya ya. Nanti kita akan tinggal copy paste saja agar lebih cepat ya. Kemudian caranya seperti apa? Kita akan mulai dengan insert ya, menu insert di Word-nya. Kemudian di bagian illustration kalian pilih chart ya. Ini chart. Nah, di sini tersedia grafik batang, grafik garis dan grafik lingkaran. Bapak akan coba grafik batang ya. Di sini grafik batang. Nah, sini kalian bisa lihat. Di sini ditampilkan dua aplikasi ya, antara Word dan Excel. Nah, data kalian mengisi data di Excel akan langsung ditampilkan di Word. Jadi antara Excel dan Word ini sudah terkoneksi secara langsung ya. Jika kalian mengisi data di sini akan langsung ditampilkan di Word. Nah, sesuai dengan gambar, sesuai dengan buku juga, kita akan membuat data tentang berat badan murid kelas 6. Bapak akan random saja, bebas saja, tidak harus sesuai dengan keadaan ya. Ini adalah contoh. Di sini Bapak akan isi yang bagian A ini, dengan data berat badan ya, berat badan. Baik, kita akan geser dulu agar terlihat. Kemudian seri 1 Bapak akan ubah menjadi 6A, seri 2 menjadi 6B, dan seri 3 menjadi 6C. Nah, ya, kategorinya, jadi di sini berat badannya ada kategorinya. Contohnya dari berat 25 ya, berat 25, 26, 27, 28, 29 ya. Kalau enggak kita mulai dari 26 deh. 26, 27, 28, 29, 30.
Jadi biar terakhirnya 30 ya. Di sini kategorinya berat badannya ada yang beratnya 26, ada yang 27, 28, 29 dan 30. Nah, di kelas 6 ada berapa siswa yang beratnya 26? Contoh ya, contoh saja. Misalkan yang beratnya 26 cuma 2 orang ya. Kemudian yang beratnya 27 ada 4 orang, yang beratnya 28 ada 10 orang, yang beratnya 29 8 orang, dan yang terakhir yang beratnya 30 itu ada 2 orang. Contoh ya. Nah, di 6B yang beratnya 26 ada berapa? Ya, ada 3 misalkan. Kemudian yang beratnya 27 ada 4. Yang beratnya 28 ada 6. Yang beratnya 29 ada 10. Yang beratnya 30 ada 5 orang. Contoh. Ya, contoh saja. Kemudian di sini yang 6C ya. 6C yang beratnya 26 misalkan ada 4 orang. Kemudian yang beratnya 27 ada 10 orang. Yang beratnya 28 ada 8 orang. Yang beratnya 30 ada 2 orang. 29 ada 2 orang. Dan yang terakhir juga 2 orang. Ini contoh ya. Nah, kalian lihat data di samping ya. Nah, di sini terlihat 6A, 6B, 6C. 6A itu warnanya biru. Ini yang biru ini 6A ya. Kemudian yang merah ini 6B dan hijau ini 6C. Yang beratnya 26, yang paling banyak adalah 6C ya. Paling sedikit itu 6A. Kemudian yang beratnya 27 paling banyak itu 6C juga ya. Kemudian yang paling berat, yang paling banyak beratnya 28 itu 6A ya, 6B, 6C baru 6B. Nah, di sini yang beratnya 29 paling banyak itu di kelas 6B. Sinilah cara baca datanya ya. Di sini sudah jadi, kita akan format agar lebih cantik ya, kita akan pilih chart style. Kita lihat mana yang terlihat cantik. Kita coba dulu. Seperti ini. Oh, kalau ini tidak terpisah warnanya ya. Kita akan coba. Oh, iya. Keren. Nah, ini lebih keren lagi ya. Nah, ini contoh daripada grafik yang kita buat ya. Jadi datanya itu acuannya adalah berat badan kelas 6 antara 6A, 6B dan 6C. Kita bandingkan ya. Itulah fungsi dari grafik agar terlihat mana yang lebih baik, misalkan kita perbandingan ya. Kalau di sini kan berat badan, mana yang paling berat ya kan, yang beratnya 26 ada berapa orang, dari 6A, 6B, 6C, yang beratnya 27 berapa orang, dari 6A, 6B, dan 6C, dan seterusnya. Jadi membacanya pun mudah. Nah, ini contoh daripada grafik batang. Bagaimana kalau kita lihat di grafik yang lain, pilih change chart type. Yang lain, kita coba line, klik. Nah, ini yang lain ya, lain seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan yang pie atau lingkaran, nah akan menjadi seperti ini. Terlihat kurang jelas ya. Nah, di sini 6A, 6B, 6C. Ini saja kalau di ya. Kalau di berat, kalau 6A, 6B, 6C,
tapi lebih jelas di batang ya, karena batang terlihat lebih jelas dibandingkan sama yang di lingkaran. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran grafik ya. Minggu depan kita akan coba membuat diagram ya. Membuat diagram. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ingin dipraktekkan di rumah silakan dipraktekkan ya. Kita coba-coba saja di rumah sambil dibaca bukunya ya. Nanti jika ada kesulitan silakan tonton lagi video ini ya, pelan-pelan saja. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke pembelajaran grafik. Grafik sudah ya, maksud Bapak diagram ya. Baik, Bapak doakan semoga kalian di rumah baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.